TVD udah konfirmasi ada penunggunya di sini dan itu cewek. Kalau misalnya disuruh cerita pengalaman horor pas kita taping, menurut gua ini opening terbaik pas kita berkenalan sama studio dan orang-orang yang ada di Noise sih. Betul. Karena baru sebulan di episode kedua Scary Things, gua, Syahabi sama Syafa sama Abe produsernya taping sekitar jam 8 malam baru start kali ya Bi ya. Iya. Nah, baru 2 kali masuk studio dan di kedua kalinya itu akhirnya kami dipertemukan sama penunggu studio ini. Ini nih yang lagi kita dudukin. Studio ini. Studio Iya, ini. betul. Studio ini. Jadi kencang andelinnya. Takut ya. Jadi ceritanya gua sama Syabi sama Syafa nyeritain tentang kejadian horor yang ada di kampus di universitas. Nah, pas banget lagi giliran gue yang cerita, tiba-tiba, ini by the way duduknya ini Syahabi, ini Syafa, itu gue di pojok sana. Pas gue lagi cerita itu, baru setengah jalan gue cerita nih, tiba-tiba gue denger kalau misalnya salah satu barang yang ada di rak itu jatuh, tiba-tiba banget. Padahal lu nggak nyentuh raknya kan? Padahal gue nggak nyentuh sama sekali raknya, jatuh nih, brak, gitu. Berhenti sejenak dong tappingnya kan, nengok apa yang jatuh, oh ada barang yang jatuh, gue taruh lagi. Nah karena menurut gue juga kayaknya gue kesenggol, makanya gue duduknya rada majuan. Jauh lah sekarang dari rak itu. Pas gue lagi lanjut ngomong, tiba-tiba ada salah satu dari mikrofon kami berempat ini masuk suara cewek. Sejujurnya gue nggak tahu suara cewek ini ngomongnya apa, tapi setelah beberapa kali gue denger, gue mendengar sih ngomongnya help. Nah, kayak berhenti tuh langsung berempat, nyari satu-satu kan channelnya suaranya dari mana. Ternyata suara cewek itu channel dari mikrofon gue. Udah lanjut lagi lah. Pas lagi lanjut lagi, untuk yang ketiga kalinya gue lagi cerita dan posisinya gue duduk jauh dari rak itu. Tiba-tiba Syabi di sini duduk sini nih. Dia bisa ngeliat jelas gimana gue duduk dan raknya tuh berdiri di mana gitu kan. Gue sebenarnya percaya nggak percaya akan terjadinya barang yang tiba-tiba mental jatuh sendiri segala macem. Sampai pada akhirnya gue merasakan sendiri ternyata emang bener bisa barang jatuh sendiri. Dan yang ketiga kalinya itu barangnya bukan jatuh rak gini doang, tapi barangnya jatuh mental ke belakang. Kebelah jadi dua karena jatuh bukan jatuh gini doang, tapi jatuhnya mental ke belakang. Nah dari situ akhirnya kami berempat sadar kayaknya di studio ini ada sesuatu. Sampai pada akhirnya singkat cerita, Scary Things tuh lagi noise live. Ini sebulan lalu nggak sih? Sebulan lalu. Nah Scary Things lagi noise live dan masuklah TVD. Nah TVD nyeritain lah semua apa yang terjadi di noise. TVD itu dulu Nah, lu nge-podcast juga di Noise. Jadi kayak ya TVD pernah kesini, pernah ke studio sebelah segala macam. Dan emang TVD itu orang yang bisa ngelihat gitu loh, ngelihat sosok-sosok kayak gitu. Dan ternyata memang TVD udah konfirmasi ada penunggunya di sini dan itu cewek. Nah sebenarnya tuh jadi sebenarnya tuh si penunggu cewek ini bentuknya bisa berubah-berubah. Katanya kalau misalnya ketemunya cewek itu sosoknya jadi jelek karena sama-sama cewek. Tapi ketika yang tapping atau nge-record di sini itu cowok, dia tuh bentuknya bagus. Kayak dia tuh mau caper, mau nunjukin oh ada gue loh di sini. Terus kayak kalau denger cowok-cowok ngomong tuh kayak dia seneng gitu, kayak gitu-gitu sih. Katanya TVD, si sosok cewek ini berdiri di belakang rak. Kalau misalnya ada, maaf ya. Iya, punten ya Mbak. Si cewek ini berdiri di belakang rak dan setiap si cewek ini senyum, senyumannya dia itu bisa sampai ke kuping dia. Jadi segede gini dia kuping ini, senyumnya. Dan mukanya itu hancur banget. Mukanya hancur banget dan dia sangat sensi akan adanya keberadaan cewek. Gitu.
setiap ada cewek yang ada di studio ini, ya sebisa mungkin juga dia jadinya caper. Kalau opini selama opini tapping ada cerita? Kalau dari opini kita selama tapping di sini sih belum ada ya. Kita belum ada atau gitu. Atau gak nyadar mungkin ya? Mungkin gak nyadar juga sih. Pernah tapping malam juga kita fine-fine aja sih gitu. Cuma kalau kasus yang serupa mungkin ya, kakak gue pernah ngalamin diikutin kayak gitu. Tapi jatuhnya lebih ekstrim sih. Kenapa? Karena pokoknya kakak gue punya temen yang bisa gitu lah ya. Dan ketika ditanyain tuh cewek itu udah ngikutin 4 tahun katanya. Anjir, 4 tahun. 4 tahun. Jadi dan ngikutin kakak lu perempuan. gak berasa? Berasanya jadi kayak digangguin aja sih. Jadi dia nggak tahu itu tuh hantu yang sama gitu loh. Karena dia emang apa ya, sering digangguin lah istilahnya. Digangguinnya gimana? Kayak apa ya, ngeliat atau suara gitu-gitu biasanya. Dia sampai pindah kosan tuh berkali-kali ya. Jadi kan dia kuliah di daerah Bandung. Oke. Nah dia kosan pertamanya itu ada di satu daerah yang emang ngelewatin tempat yang angker. Nah ketika dikulik lah si hantunya itu, katanya dia ada di salah satu jembatan itu. Dan ketika ngeliat kakak gua, si cewek itu suka katanya. Akhirnya diikutin terus tuh. Nah kakak gua kan mungkin dikira apa kosan yang angker kan, makanya dia coba-coba pindah terus tuh, tapi tetap digangguin katanya. Ternyata si kuntilanak. Nah ternyata si hantu itu dari pertama kali ketemu ngikutin dia sampai tahun keempat. Anjir. Terus digali lagi tuh sama si yang bisa ngeliat itu, katanya kenapa kok ngikutin kakak gue terus gitu kan. Katanya, kata si hantunya itu ya, dia ngomong dia suka sama kakak gue karena mukanya mirip sama dia waktu masih hidup katanya gitu. Oh shit. Terus lebih ekstrimnya lagi, katanya dia bilang dia pengen nuker Nge-switch raganya gitu loh. Jadi si hantunya yang ke tubuh kakak gue yang di dunia roh. Anjir. Karena mirip ya, Riz? Iya katanya gitu, katanya mirip saya pas masih hidup gitu. Cuma pas di muka aslinya pas udah meninggal tuh katanya rusak banget. Iya, dan katanya kayak gitu. Kalau sama beberapa orang kadang dia nunjukin mukanya cantik, tapi ada beberapa orang lagi dia nunjukin wajah aslinya pas kecelakaan di jembatan itu katanya gitu. Nah Dan ini digambar. Ini dia ngelepas, kakak lu ngelepas si sosok ini gimana caranya? Itu sama temannya itu sih dibantuin. Katanya disuruh diusir gitulah pokoknya. Nggak segampang itu kan pasti. Enggak. Ya pokoknya banyak sajen gitu-gitulah. Tapi akhirnya bisa lepas. Akhirnya bisa. Dia juga ngegambar ya. Dia Iya, dia gambarnya gitu. Tapi nggak ditunjukin ke kakaknya Faris, karena kalau ditunjukin atau dia nginget tuh dia datang gitu loh. Karena energi narik gitu ya. Iya. Dan by the way, emang saat ini Scary Things lagi rehat. Tapi nggak lama dari hari ini juga kayaknya bakalan tayang sih. Semoga kita bisa lekas sembuh ya, Bi. Yes, doain aja. Oke. Dengerin opini tengah malam di Noise setiap Selasa dan Kamis. Selasa kita akan bahas film, review film, rekomendasi dan lain sebagainya. Untuk hari Kamis kita akan bahas misteri ya. Hal-hal yang bersifat abu-abu. Salah satunya ya horor, mistis, konspirasi dan lain sebagainya.